Pernahkah Anda merasa semakin keras berusaha, semakin sulit untuk mencapai tujuan? Ini bukan kebetulan, Anda mungkin saja terjebak dalam fenomena yang dikenal sebagai hukum efek terbalik. Hukum ini menyatakan bahwa semakin keras kita mencoba dengan sadar untuk mencapai sesuatu, semakin kecil kemungkinan kita untuk berhasil. Mari kita selami lebih dalam dan temukan mengapa melepaskan usaha berlebihan justru bisa menjadi kunci kesuksesan yang sesungguhnya. Suatu ketika, ada seorang penulis yang kebetulan berspesialisasi dalam membuat esai yang menggugah pikiran tentang berbagai topik. Melalui kerja keras dan kreativitas yang seolah tak ada habisnya, ia berhasil menerbitkan banyak karya yang memikat pembacanya. Namun, suatu hari, dia mendapati dirinya dalam kemerosotan kreatif, tidak dapat menemukan inspirasi untuk usaha menulis berikutnya. Dia merenungkan topik yang berbeda, tetapi sepertinya tidak ada yang beresonansi. Dia menjelajahi rak bukunya dan mencari di internet tetapi tidak berhasil. Rasa panik merayap masuk, karena dia takut dia telah kehabisan ide atau menjadi korban blog penulis. Namun, setelah menarik napas dalam-dalam, dia membuat pilihan sadar untuk melepaskannya sejenak dan mengalihkan perhatiannya ke pengejaran lain. Anehnya, saat berjalan-jalan di hutan yang tenang tanpa niat menyulap subjek, atau bahkan memikirkan aspirasi tulisannya, sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Dan dengan demikian, dia menyadari bahwa ketika dia berhenti berusaha begitu keras, apa yang dia cari muncul dengan mudah. Penulis mengalami paradoks yang aneh. Dia ingin menjadi produktif, tetapi semakin dia berusaha, semakin sedikit yang dia bisa. Hanya ketika dia berhenti peduli dan menghilangkan tekanan besar untuk menjadi produktif dari pundaknya, dia dapat menulis lagi. Jadi, usaha dan usaha tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Selain itu, hal-hal ini dapat merugikan kita. Apa yang terjadi di sini? Penulis Aldous Huxley pertama kali mendeskripsikan Law of Reverse Effect, mengatakan itu, dan saya kutip, "Semakin keras kita mencoba dengan kesadaran untuk melakukan sesuatu, semakin sedikit kita akan berhasil." Jadi, mungkinkah ketika kita berhenti secara sadar berusaha untuk sukses, kita meningkatkan peluang sukses kita? Akankah hasil datang begitu kita berhenti peduli? Mari kita eksplorasi hukum efek balik, juga dikenal sebagai hukum upaya terbalik. Dahulu kala, di Tiongkok kuno, seorang pedagang bertemu dengan seorang bijak yang, dia dengar, adalah salah satu orang paling bijak yang masih hidup. Pedagang itu mencoba membuat orang bijak terkesan dengan memberitahu dia berapa banyak uang yang dia hasilkan dalam kesepakatan dagang terakhirnya. Orang bijak itu mengangguk tetapi tampaknya tidak terlalu terkesan. Kemudian, dia mengundang orang bijak untuk mengunjunginya untuk melihat rumahnya yang sangat besar dan semua kekayaan yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Tapi orang bijak itu masih tidak terkesan. Sebaliknya, dia bertanya kepada pedagang mengapa dia sangat ingin membuatnya terkesan dengan memamerkan barang-barangnya. Karena pedagang tidak mengerti pertanyaannya, orang bijak itu mengingatkannya pada kata-kata Lao Tzu, mengatakan, mereka yang mencoba mengungguli orang lain meredupkan cahayanya sendiri. Mereka yang menyebut dirinya benar tidak tahu betapa salahnya mereka. Mereka yang menyombongkan prestasi mereka mengurangi hal-hal yang telah mereka lakukan. Kami telah diajari bahwa pencapaian membutuhkan usaha. Tapi, dengan banyak hal dalam hidup, usaha juga bisa menjadi kontraproduktif. Adapun pedagang, dia ingin mendapatkan persetujuan orang bijak, tetapi semakin dia mencoba, semakin dia tidak bisa membuatnya terkesan. Orang bijak mengingatkan kita bahwa semakin kita memaksakan pencapaian kita pada orang lain, semakin sedikit kita bersinar. Jika kita mencapai begitu banyak, mengapa kita harus terus mengingatkan orang lain? Orang menjadi curiga terhadap individu yang perlu menyombongkan diri, dan menjadi sorotan sebanyak mungkin. Apa yang mereka coba buktikan? Apakah mereka memberikan kompensasi untuk sesuatu? Tampaknya mereka perlu meyakinkan dunia tentang nilai mereka. Paradoksnya, semakin kita merasa perlu untuk meyakinkan dunia betapa berharganya kita, semakin sedikit nilai yang menurut kita dimiliki dunia, yang mungkin terlihat. Jika saudagar itu tidak begitu bersemangat untuk mengesankan, dia bisa saja membiarkan prestasinya berbicara sendiri ketika saat wahyu mereka muncul, yang akan lebih mengesankan orang bijak, bukan hanya karena prestasi itu sendiri tetapi juga karena dia tidak melakukannya. Tidak perlu membual tentang mereka mengatakan sesuatu tentang karakter pedagang, bahwa dia rendah hati dan aman dalam dirinya sendiri, dan juga terlepas, sampai batas tertentu, dari objek eksternal seperti kekayaan dan status. Jadi, hukum efek balik menyerang lagi. Dia menyabotase hasil yang diinginkannya dengan terlalu memedulikan pendapat orang bijak. Mengenai kesejahteraan psikologis kita, hukum efek balik juga tampaknya berlaku bekerja. Seperti yang kita alami dengan mencoba mengendalikan keadaan mental kita, kebanyakan kita hanya berdiri dengan cara kita sendiri. Dalam blognya, The Runaway Mind,
Profesor David Clark berbagi bagaimana terlalu banyak usaha menyebabkan kesulitan dalam mengatasi tekanan emosional. Dia bertanya kepada pembaca apakah kita pernah tersedak di bawah tekanan, misalnya saat kontes, ujian, atau wawancara kerja. Dia menyatakan, Anda mungkin telah menghabiskan waktu lama untuk mempersiapkan momen ini. Anda berulang kali mengingatkan diri sendiri bahwa Anda harus melakukan yang terbaik. Anda bisa merasakan tekanan yang kuat. Semua perhatian dan energi Anda disalurkan ke kinerja Anda. Dengan usaha dan tekad yang besar, Anda melangkah maju, tetapi kemudian terjadi bencana. And a giggle. Anda mengacau dan mengalami salah satu momen paling memalukan dalam hidup Anda. Menurut Clark, apa yang disebut paradoks kontrol mental, ini juga berlaku untuk mengatasi tekanan emosional. Berusaha terlalu keras untuk menghentikan pikiran negatif, misalnya, sering menjadi bumerang, hanya meningkatkan kenegatifan kita. Ketika kita menjadi mangsa paradoks kontrol mental, kita mengalami bahwa semakin kita mencoba mengendalikan pemikiran kita, semakin tidak berhasil kita melakukannya, yang bertepatan dengan hukum efek balik. Clark menunjuk pada penelitian ilmiah yang menunjukkan bahwa manusia tidak pandai menekan pikiran dibandingkan dengan penciptaan pikiran. Kami menjelajahi eksperimen gajah merah muda beberapa kali di saluran ini, menunjukkan betapa sulitnya untuk tidak memikirkan gajah merah muda secara sadar. Jadi, dalam hal pengendalian mental, kita dapat mengatakan, apa yang Anda tolak tetap ada. Hanya ketika kita berhenti mencoba, ketika kita berhenti memedulikan keberadaan gajah merah muda di benak kita, pikiran itu akhirnya menghilang. Tapi hukum efek balik juga tampaknya bekerja sebaliknya. Mengacu pada cerita di awal video ini, aliran kreativitas dan kontrol mental seringkali tidak bercampur. Meskipun orang pandai menghasilkan pemikiran, memaksa diri kita sendiri untuk membangkitkan solusi kreatif, ide, atau inspirasi untuk memajukan usaha kreatif kita lebih sering tidak berhasil. Dan semakin kita mencoba, semakin kita tidak berhasil. Artis serba bisa dan guru Julia Cameron menulis dalam bukunya, The Artist's Way, terlalu sering kita mencoba mendorong, menarik, menguraikan, dan mengendalikan ide-ide kita alih-alih membiarkannya tumbuh secara organik. Proses kreatif adalah proses penyerahan, bukan kontrol. Misteri adalah inti dari kreativitas. Itu, dan kejutan. Kita sering mengalami kreativitas kita berkembang ketika kita tidak memintanya. Misalnya saat bersantai di kamar mandi, saat berjalan-jalan di hutan, dan sebelum tidur. Pada saat-saat ketika kita berhenti memedulikannya, ide yang kita cari muncul secara spontan. Penganut Tao kuno mengamati bahwa ketika kita terlalu sibuk dengan hasilnya, kita cenderung menyabotase penampilan kita. Kisah dalam kitab suci Tao Zhuangzi tentang pemanah gugup yang menembak dengan sempurna selama latihan tetapi tidak dapat tampil selama turnamen ketika bersaing untuk mendapatkan hadiah menunjukkan betapa terlalu peduli tentang hasil yang merugikan kita. Ketika kita terlalu memedulikan hasilnya, apapun yang kita lakukan, kita merasa tegang. Meskipun kami biasanya dapat melakukan tugas dengan sempurna, rasa darurat terlibat. Pikiran kita sibuk dengan masa depan dan bahkan mungkin tinggal di masa lalu. Merenungkan, misalnya, kesalahan masa lalu. Kami tidak hadir. Kita mungkin percaya bahwa semakin kita mengkhawatirkan tugas dan konsekuensinya, semakin besar kendali yang kita peroleh dan semakin besar peluang kita untuk berhasil. Tetapi yang benar adalah sebaliknya. Semakin kita khawatir, semakin kita mencoba untuk mengontrol, semakin besar kemungkinan kinerja kita akan menurun. Disinilah hukum efek balik membuahkan hasil lagi. Semakin kita peduli untuk mencapai kesuksesan, semakin jauh dari kita. Ketika kita terlalu memedulikan hasilnya, kemungkinan besar kita akan memaksakan diri dengan cara yang pada akhirnya menghambat kemajuan kita. Para Taois kuno tahu bagaimana orang bisa berdiri dengan caranya sendiri ketika berjuang untuk mencapai sesuatu. Alih-alih berjuang, mereka mengusulkan Wu Wei atau tindakan mudah. Atlet Christopher Berglan menjelaskan dalam sebuah artikel di Psychology Today bagaimana keadaannya kinerja optimal, juga dikenal sebagai zona, secara paradoks muncul saat kita tidak memperjuangkannya. Saya kutip, ini mungkin tampak berlawanan dengan intuisi, tetapi pola pikir tanpa usaha, juga dikenal sebagai Wu Wei, meningkatkan peluang seorang atlet untuk berada di zona, tampil dengan mudah, dan menang. Paradoks Wu Wei adalah bahwa berusaha lebih sedikit, tidak berusaha lebih keras untuk menang dengan cara apapun, sering menghasilkan lebih banyak keberhasilan. Saat memeriksa keadaan mental dari tindakan tanpa usaha, atau berada di zona, kami menemukan bahwa keberadaan ini, atau keadaan melakukan, dalam hal ini, ditandai dengan kurangnya pemikiran diskursif tentang masa lalu dan masa depan. Meskipun Wu Wei kemungkinan besar mengarah pada sesuatu yang kita sebut hasil, hasil ini bukanlah fokusnya. Hasil yang diinginkan mungkin ada di benak kita, tetapi perhatian kita terbenam dalam tugas yang ada. Tugas itu bahkan tidak lagi menjadi tugas, seolah-olah pianis menjadi karya musiknya,
penulis menjadi novelnya, dan pemain sepak bola menjadi permainannya. Ketika tidak ada kekhawatiran tentang pencapaian masa depan seseorang atau perenungan tentang kegagalan seseorang di masa lalu, maka kinerja seseorang tidak akan terganggu oleh pikiran-pikiran ini, yang tampaknya meningkatkannya. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa begitu kita berhenti peduli, hasilnya akan datang, seperti hambatan mental dan fisik yang kita tempatkan untuk diri kita sendiri sebagai konsekuensi dari peduli pada hasil menghilang. Mereka tidak menghalangi tindakan yang murni dan responsif di masa kini, makna, tindakan yang dengan mudah berinteraksi dengan keadaan saat ini. Misalnya, kita harus responsif terhadap lingkungan kita untuk mengendarai mobil. Segala sesuatu yang terjadi di lingkungan belum pernah terjadi sebelumnya dan secara unik termasuk dalam momen spesifik itu. Ada pola dan generalisasi, tentu saja, tetapi ketika kita melihat detailnya, lalu apa yang terjadi di jalan raya tertentu, mobil-mobil yang ada, orang-orang di dalam mobil itu, apa yang dilakukan dan dipikirkan orang-orang ini, dan bagaimana mereka bereaksi, adalah hal yang unik. Simfoni yang belum pernah terjadi sebelumnya yang tidak dapat kita prediksi secara kognitif. Kami hanya dapat mengandalkan keterampilan mengemudi dan kemampuan kami untuk merespons dengan baik semua yang terjadi. Namun sebaliknya, pikiran kita cenderung mencoba mengendalikan masa depan dengan membuat prediksi terperinci dan kemudian terus-menerus mengulangi fantasi ini dan tanggapan kita terhadapnya. Tetapi ketika saat yang telah kita persiapkan tiba, kita menemukan bahwa cetak biru terperinci kita menjadi sangat tidak berguna. Terlebih lagi, semua pikiran dan persiapan mental ini menghalangi kita untuk menanggapi apa yang sebenarnya terjadi. Namun, jika kita melepaskan firewall pikiran ini, kita menciptakan ruang untuk membiarkan lingkungan masuk, sehingga kita dapat menanggapi apa yang terjadi alih-alih apa yang menurut kita akan terjadi. Filsuf Dr. Wei Lian Chong menekankan pentingnya keterbukaan mengenai Wu Wei, mengatakan, tidak peduli apakah itu tentang politik, pemerintahan, diplomasi, atau aktivitas lainnya. Apa yang disebut Zhuangzi sebagai Wu Wei adalah cara tindakan yang paling reseptif dan responsif ini, dari keterbukaan yang sangat jernih dalam diri Anda, satu dengan nafas kosmos. Apakah kita melihat paradoks kontrol mental atau gagasan tahu tentang Wu Wei? Konsep-konsep ini menunjukkan bagaimana pikiran kita sendiri dapat menghalangi jalan kita. Semakin kita peduli tentang sesuatu, semakin kita cenderung khawatir dan merenungkannya. Dan semakin banyak pikiran ini menghalangi kemampuan untuk bertindak dengan cara yang pada akhirnya membawa kesuksesan, yang sesuai dengan hukum efek terbalik. Dengan melepaskan kekhawatiran tentang hasilnya, kemungkinan besar kita mendapatkan hasil yang kita inginkan. Hasil tidak datang dengan berulang kali memikirkannya atau sangat menginginkannya. Mereka datang melalui tindakan. Dan semakin kita membiarkan diri kita terbawa oleh hasil yang diinginkan, semakin sedikit kita cenderung bertindak dengan cara yang berkontribusi untuk mencapainya. Terlalu peduli dengan hasil membuat pemanah dalam cerita Zhuangzi gemetar. Pemain sepak bola gagal mengeksekusi penalti, dan seorang penulis tidak bisa menulis. Sebagai penutup, kita telah menjelajahi konsep hukum efek terbalik dan bagaimana usaha berlebihan dapat menjadi penghalang terbesar dalam mencapai tujuan kita. Melalui kisah-kisah inspiratif dan wawasan mendalam dari para ahli, kita belajar bahwa kadang-kadang, melepaskan tekanan dan berhenti terlalu peduli adalah kunci untuk meraih kesuksesan yang sejati. Ingatlah, ketika Anda merasa terjebak dalam usaha yang tak membuahkan hasil, mungkin saatnya untuk berhenti sejenak, menarik napas, dan membiarkan aliran alami kehidupan membawa Anda menuju pencapaian. Jadi, lepaskan sedikit, biarkan kreativitas dan ketenangan mengambil alih, dan saksikan bagaimana keberhasilan datang dengan sendirinya. Terima kasih telah melihat video ini, dan semoga Anda menemukan keseimbangan yang sempurna dalam perjalanan hidup Anda.